Shalom, selamat sore saudara. Haleluya. Puji Tuhan, untuk kesempatan sore ini kita ketemu lagi ya. Saya rindu untuk sharing sama saudara. Saudara diberkati. Saudara, hari ini kita akan bahas tentang syarat untuk tetap berjalan bersama Tuhan. Ya, saudara, di Ibrani 5 ayat 8. Dan sekalipun ia, maksudnya Yesus adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, saudara. Siapa yang mau diberkati? Saya. Saudara, tentu. Saya sudah bisa ngebayangin, saudara mau diberkati, saya juga mau diberkati Tuhan. Ya saudara ya, banyak orang ingin berkat saudara, tetapi tidak mau taat. Padahal berkat itu datang dari ketaatan, ketaatan pada perintah Tuhan. Beberapa waktu lalu kan sempat saya sampaikan bahwa firman Tuhan itu terbagi dua bagian besar ya, saudara ya, yaitu perintah dan janji. Banyak orang Kristen taunya mengklaim janji Tuhan. Tapi apakah hidupnya taat sama Tuhan? Ini menjadi permasalahan saudara. Kalau saudara punya pembantu, lalu saudara minta tolong makanannya jangan terlalu asin. Ya, tolong jangan dikasih sambal terlalu pedes gitu. Maka saya bisa naikin gaji kamu dalam seminggu ini. Bisa nggak kamu? Tapi pembantunya bilang, ah Pak, saya suka yang asin. Saya senang yang pedes-pedes. Bapak harus mengerti dong saya dong. Saya kan nggak bisa nyicipin gitu, nggak bisa ngerasain makanan yang saya buat. Saudara, orang kayak begitu, membantu kayak gitu, apakah menyenangkan majikannya, saudara? Ya, padahal dia pengennya naik gaji. Dia nggak mau mentaati apa yang diperintahkan, apa yang diinstruksikan. Ya, tapi dia minta gaji naik, saudara. Bagaimana, saudara? Dia mau dapatkan sesuatu reward, mendapatkan suatu penghargaan naik gaji, tetapi dia tidak mentaati apa yang majikannya katakan. Nah, banyak orang Kristen seperti itu, saudara. Ya. Oh, aku maunya, aku begini Tuhan. Aku maunya begini Tuhan. Aku maunya, ya begini Tuhan. Kalau aku nggak sempat berdoa, ya engkau jangan nyalain aku Tuhan. Aku kan harus berangkat pagi, aku harus berangkat subuh. Oh, Tuhan, aku lagi sakit, terkapar di rumah sakit. Aku nggak bisa berdoa Tuhan. Harap dia mengerti Tuhan. Aku nggak dapat pekerjaan Tuhan. Aku sibuk cari kerjaan. Engkau pahami aku Tuhan. Maaf, aku nggak ada waktu untuk engkau Tuhan. Saudara, Tuhan sedih saudara kalau saudara berbicara seperti itu. Berpendapat seperti itu seolah-olah Tuhan dinomor duakan. Ingat saudara, hari-hari ini kita harus lebih taat kepada Tuhan. Kesibukan yang saudara alami cukup wajar, apalagi di era pandemi gini saudara. Persaingan, segala macam makin kuat saudara. Saya pahami. Tapi ingat saudara bahwa sejauh mana Anda mau diberkati, itu tergantung sejauh mana Anda tuh dekat pada Tuhan loh, saudara. Contohnya Yesus ya. Dia adalah pribadi yang telah memberi contoh kepada umat manusia, ya kita-kita ini. Bagaimana ia menunjukkan ketaatannya kepada Bapa di surga. Yakni selama hidupnya 33,5 tahun kurang lebih di bumi, dia mau apa saudara? Hidup, mengajar, membuat mukjizat, taat, disiksa di kayu salib, mati dan dikuburkan, tapi bangkit lagi dan naik ke surga, saudara, dengan tubuh kemuliaan. Sebenarnya dia adalah anak Allah. Yesus itu anak Allah. Dia adalah anak Allah, saudara. Tetapi ya lebih mau belajar menjadi taat. Sebagai anak Allah, dia mampu merubah kematian itu menjadi kehidupan sesaat. Tetapi dia mau taat kepada perintah Bapa. Untuk apa? Untuk misinya adalah menyelamatkan manusia dari dosa. Yaitu dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Dia menebus dosa kita. Dalam pengorbanannya di atas kayu salib. Saudara. Nah, mari saudara pahami ini bahwa Yesus sudah memberi contoh. Ya. Itulah sebabnya saudara, Bapa di sorga meninggikan Yesus. Dan mengaruniakan Yesus. Dia, nama di atas segala nama.
Saudara, pada saat saudara bicara soal taat akan perintah Tuhan, atau taat deh secara umum, apa yang Anda pikirkan? Coba. Apakah ada yang menyukai ketaatan, saudara? Kadang orang dunia bilang bahwa peraturan itu dibuat untuk dilanggar ya, saudara ya. Kalau bicara soal ketaatan. Banyak orang yang nggak suka yang namanya ketaatan, saudara. Sebab terasa terbelenggu, nggak bebas ya. Kebebasannya ya dibatasi. Ya, umumnya terjadi itu sama anak-anak. Ya, anak-anak tuh sulit sekali mentaati perintah orang tuanya. Dilarang main gadget, diumpetin gadgetnya, dapat. Dia cari, dia usahakan dapat, ditemui dia main gadget lagi sudah. Padahal tujuannya adalah untuk apa? Gadget itu untuk mencari informasi, untuk belajar ilmu, pengetahuan, karena kan di YouTube itu banyak hal-hal positif juga ya saudara ya, untuk belajar. Tapi kadang-kadang main TikTok lah, TikTok, ya begini-gini gitu, apalah gitu ya, nggak jelas gitu. Sehingga mereka jadi edik. Mereka tidak lihat dampak samping, efek samping dari bermain gadget berlebihan. Baiknya mereka pakai untuk belajar, pergunakan untuk belajar. Ya. Jadi kadang-kadang kita bertingkah laku seperti anak-anak itu, sudah cheating, ambil kesempatan untuk tidak taat, saudara. Memang hari-hari ini, saudara, sungguh sulit, gitu ya. Bagaimana, Pak? Saya juga perlu makan. Saya harus melakukan hal-hal yang membutuhkan waktu cepat. Saya harus bangun lebih pagi lagi. Saya nggak ada waktu datang kepada Tuhan. Sama, saudara. Saya kadang-kadang, Tuhan, ampuni kalau saya tadi buru-buru tidak saat dulu. Tapi saya setiap bangun, saya berdoa mengucap syukur, saudara. Karena saya tahu setiap saya bangun pagi, Tuhan masih berikan nafas kehidupan, itu aja udah bersyukur. Itu juga udah miracle. Itu juga udah mujizat, saudara. Saya masih bisa hidup pagi hari. Setiap pagi itu mujizat, saudara. Tahu kalau saudara, itu mujizat. Untuk itulah mengucap syukur, saudara. Nah, dalam perjalanan saya naik mobil, saya lanjutkan mesbah pribadi saya dengan worship, menyembah Tuhan. Dilanjutkan dengan dengar firman Tuhan di YouTube, streaming, ataupun rekaman-rekaman YouTube yang membangun iman saya. Di mana Tuhan menyampaikan firman-Nya lewat hamba-hamba Tuhan. Dan saya dengar, saudara, dan itu menguatkan saya. Dan saya bisa share pada saudara saat ini. Ya, memang sulit ya untuk mentaati perintah Tuhan, saudara. Sekali lagi, kadang-kadang kita maunya janji Tuhan itu ditepati dulu. Janji Tuhan kita terima dulu. Tapi perintahnya nggak ditaati. Ya, saudara. Aku mau janjinya dulu. Sama seperti anak kecil. Aku mau hadiahnya dulu. Aku mau rewardnya dulu. Tapi tidak mau taat. Kita jangan sampai seperti orang-orang Israel yang keluar dari Mesir. Mereka tidak melihat tanah perjanjian itu. Mereka ngedumel, ngegerutu, mendukakan Tuhan. Dan akhirnya mereka tidak sampai ke tanah tujuan. Mereka banyak yang mati di tengah jalan, saudara. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang udah susah di bumi, udah susah hidup di bumi, kita nggak sampai tujuan, saudara. Tujuan kita adalah kekekalan di surga sana. Senang, sukacita, sehat, tidak ada penyakit, tidak ada corona, tidak ada pandemik, saudara. Di sana hanyalah sukacita. Hidup kita yang di bumi ini, yang sebentar ini, saudara, pergunakanlah, saudara, untuk membangun ketaatan kepada perintah Tuhan. Boleh gak ngeklaim janji? Boleh, saudara. Tetapi ingat, Tuhan tidak lupa janjinya, saudara. Ya dan amin. Bunga di padang, dia pelihara. Burung di udara, dia pelihara, saudara. Asal kita mau hidup berkenan kepada Tuhan, saya yakin dan percaya. Pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan saudara dan saya. Dia tahu batasnya kapan kita menanggung beban kita. Dia tahu kapan dia akan meringankan beban kita. Dengan cara apa? Dia memberikan, kuasa Roh Kudus berikan hikmat kepada kita. Ketika saudara sakit, dia akan sembuhkan saudara. Asal saudara mau cari Tuhan dulu. Jadi saudara, jangan sampai kita menderita di bumi ini lalu kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jangan sampai penderitaan kita berseri.
Udah susah di bumi, masuk neraka pula, saudara. Mari kita hidup dalam perkenanan Tuhan, saudara. Bagi saudara yang juga diberkati Tuhan, pergunakanlah berkat-berkat yang saudara miliki untuk melayani Tuhan. Dalam komunitas Anda, dalam gereja saudara, menjangkau jiwa. Orang-orang yang sekarang ini banyak terhilang, banyak yang jauh dari Tuhan, banyak yang protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Banyak peristiwa di mana hamba Tuhan, banyak yang berpulang duluan. Keluargaku sakit. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Ingat Tuhan, saudara, Tuhan tidak pernah berbuat tidak baik. Dia selalu baik adanya, saudara. Dia sayang kepada saudara dan saya. Dia sangat sayang, saudara. Dia izinkan kita mengalami hidup seperti ini, pandemik ini. Untuk apa, saudara? Untuk kita berpaling kepada Tuhan. Untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kadang-kadang kita terlalu fokus dengan pandemi corona ini. Kita lupa untuk datang kepada Tuhan. Segera saudara datang kepada Tuhan. Jangan saudara pusingin soal pandemi ini. Datang kepada Tuhan. Sujud di bawah kaki Tuhan. Berdoa. Tuhan, aku perlu Engkau, Tuhan. Sebab hidup ini, Tuhan, sebenarnya indah. Seperti suatu gambar pemandangan yang indah, saudara bayangkan. Lalu gambar itu dibentuk seperti puzzle-puzzle kecil. Saudara tahu kan puzzle? Kepingan kecil yang jika disusun akan membentuk gambar yang indah. Nah, periode saat ini, pandemik ini, itu saudara sedang melihat puzzle kecil yang saudara tidak mengerti. Ada apa ini? Sudah 6 bulan pandemik ini terjadi. Ada apa sih Tuhan? Saking saudara fokus kepada keping puzzle itu, saudara nggak melihat kebaikan Tuhan beberapa tahun silam selama saudara hidup sampai saat ini. Pertolongan Tuhan, saudara sempat jatuh lalu diangkat Tuhan, saudara pernah sakit disembuhkan Tuhan. Itu juga merupakan rangkaian puzzle hingga saat ini, saudara, yang sebenarnya sudah terbentuk gambar itu indah. Sampai akhirnya nanti kita kembali kepada Bapa, maka itu jadi suatu rangkaian gambar yang indah, saudara. Kita sedang melihat keping kecil sekarang ini, saudara, yang kita tidak mengerti. Dimaklumi karena kita keterbatasan, kita memiliki keterbatasan sebagai manusia. Untuk itu, saudara, percayalah, Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Hanya iblis memang yang selalu berusaha menteror kita, mengintimidasi kita. Emang tujuan iblis begitu, saudara. Supaya apa? Manusia menyalahkan Tuhan. Dan itu kesenangannya iblis. Dia mau mencuri damai sejahtera yang ada dalam hati kita. Dia mencuri kepercayaan kita kepada Tuhan, saudara. Itu tujuan iblis, saudara. Untuk itu jangan biarkan sekali-sekali pun, sedetik pun, membiarkan suara iblis menjadi bagian hidup saudara. Ingat, saudara harus perkatakan hal-hal yang positif. Perkatakanlah hal yang positif, maka saudara akan berhasil. Saya sehat, saya kuat, saya cakep, saya ganteng. Saya dapat pekerjaan. Saya sukses. Perkatakan itu, saudara. Sebab apa yang saudara katakan itu sangat menentukan saudara menjadi apa. Umpama saudara, ketika saudara menanam bibit jambu, saudara tidak akan berharap menjadi pohon pepaya dan berbuah pepaya, bukan? Jika saudara mau menanam bibit, artinya pohon durian, saudara harus menaruh pohon durian. Saudara nggak bisa ngasih bibit pohon kaktus, lalu berharap menjadi pohon durian dan berbuah durian. Nggak bisa, saudara. Demikian juga perkataan-perkataan negatif, saya sakit, saya sedih, saya duka, saya pengangguran, tidak akan bisa mengubah saudara. Tidak akan bisa perkataan negatif itu tiba-tiba datang pekerjaan, tiba-tiba saudara sembuh. Gak bisa. Gak bisa. Karena perkataan negatif yang saudara tabur, maka akan berbuah yang negatif juga. Sakit, ngeluh, komplain, segala macam. Maka perkatakanlah hal-hal yang positif, perkatakanlah hal-hal yang baik kepada diri saudara. Saya kuat, saya punya talenta, saya semangat, saya sehat, saya sembuh dalam nama Yesus. Saya diberkati Tuhan, saya punya tujuan hidup yang jelas. Saya akan masuk dalam kerajaan Allah.
Saya mau hidup berkenan kepada Allah. Saya mau taat pada perintah Tuhan. Saya akan hidup berjalan sesuai dengan firman. Maka saudara akan menjumpai hidup ini indah. Walaupun berat, saudara akan merasa ringan. Saudara percaya. Dan Tuhan akan memberikan Roh Kudusnya untuk memberikan hikmat kepada saudara. Untuk membuat ide-ide kreatif. Untuk usaha Anda. Untuk pekerjaan saudara. Nikmati Tuhan. Nikmati Roh Kudus saudara. Waktu-waktu ini Tuhan mau berbicara kepada saudara secara pribadi. Terimalah Tuhan. Minta ampun sama Tuhan kalau selama ini menggerutu. Minta ampun sama Tuhan kalau selama ini mengeluh sama Tuhan. Minta ampun. Karena Tuhan sedang berbicara kepada saudara hari ini. Perkatakan hal yang baik, perkatakan hal yang positif. Izinkan Roh Kudus, izinkan Tuhan masuk dalam hati saudara. Menguasai hati saudara untuk berbicara hal-hal yang baik tentang diri saudara. Amin saudara. Kiranya firman ini, sharing ini menjadi berkat buat saudara di sore hari ini saudara ya. Tuhan berkati, ikuti channel ini dan selalu senantiasa hidup dalam perkenanan Tuhan. Haleluya. Amin. God bless you.